Iya, dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Oke, Gus Oli, selamat siang, selamat beraktivitas ya. Senang banget saya Indi bisa kembali menyapa Anda di kesempatan siang hari ini di program spesial talk show bersama dengan em, Ko Billy Simpson. Karena beberapa waktu yang lalu sempat juga bersama dengan beliaunya dan senang banget sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu. Ko Billy apa kabar? Halo, selamat sore, selamat siang menjelang sore. Yes, senang banget. Ini Ko Billy tuh orangnya ramah, humble. Ya ampun, thank you, bless, I'm blessed. Ko Billy tahu nggak yang pertama dulu sempat grogi karena internetnya ngaco ya. Ko Billy today Oh, aman aja. saya ingat lagi pandemi kalau nggak salah ya. Iya, benar. Kalau nggak salah kayaknya yang album Natal itu. Gak beli ya? Iya, Tinggal pas Natal. pandemi, Oke. endemi lah. Setelah pandemi selesai kita Hmm. promo lagu Natal sama Good News. I'm back. Yes. Terima Ya, kasih sudah menerima saya kembali di sini. of course. Senang banget nih kalau udah apa namanya bersama dengan kami. Gun Solia, pasti Anda juga boleh banget kalau mau ngobrol bersama dengan Kobil ya. Kesempatan yang luar biasa. Kita kenal beliau nggak bosan-bosan karena di musim pertama The Voice ya, beliau kita kenal sebagai juaranya and seniman Kristen. Dan tau gak sih berapa lagu JPCC yang kita kenal dan memang selalu diputar, ternyata beliau ada. Kok Billy ini yang apa namanya songwriternya ada Sampai Akhir Hidupku. Kita nggak asing nih sama lagu ini, apalagi sering banget diputar di Good News ya. Harapanku, Yesus Mulia itu kalau lagi kepingin banget inget ya ampun, Tuhan itu mengubah hidup itu Yesus Mulia. Lalu Biar Aja dan masih banyak sih single yang kita sering denger juga ada Kuasamu Mengalir lah, Manusia Baru, Tuhan Maha Tahu, Berdaulat, Yahweh itu kalau nggak salah ya itu Yahweh sering. Shalom. Ya, Ya, Yahweh Shalom itu juga sering banget, nggak asing lagi buat kita ya. Em, tapi sebelum kita tanya ke sana, kau Billy kesibukannya apa nih? di, ya ini sekarang lagi promo ini Mm-mm. album pertama. Pertama, Ya oke. logonya tuh P tapi ada kayak angka satunya gitu ya. Yes, bagus banget. Terus Kayak uh, bercerita banget itu logonya, mewakili. ya, ya ini tim effort lah ya. Saya sama tim kita duduk ngobrol Mm-mm. kira-kira mau bikin seperti apa logonya, albumnya mau seperti apa, lagunya mau seperti Mm-mm. apa, itu panjang prosesnya. Bersyukur lah albumnya akhirnya sudah Mm-mm. rilis. Yes, Sekarang ini nanti kesibukannya yang itu bakal jadi Mm-mm. kenapa promonya. kenapa? Ini Ya, yang ya, akan jadi tema bahasan kita di hari ini. ya, Tapi ya, sebelumnya ya. kau Billy, eh, apa namanya kenal Tuhan itu dari kecil atau ada perjalanan sebelumnya? Oh, enggak. Saya lahir nggak di keluarga Kristen. Papa mama Oh, semua nggak ada yang di Kristen. oke. Boleh cerita Ya, dikit nih spiritual journey-nya, kau Billy. ya, saya itu kenal Tuhan karena kakak perempuan saya. Jadi kakak Mhm. perempuan saya yang pertama-tama eh, terima Tuhan Mhm. di gereja IFGF. Oke. Lalu beliau iseng-iseng membawa saya, papa dan mama yang waktu itu belum beragama Kristen. Mhm. Mau nggak ikut ke gerejanya saya, cuman cabangnya yang di kota Jakarta, karena dia yang Mhm. di cabang Singapura. Ya. Nah, akhirnya kita dibawa yang di cabang Jakarta, terima Tuhan, singkat cerita terima Tuhan di situ. Mhm. Saya terima Tuhan juga, cuman ya karena masih kecil, sifatnya Mhm. lebih ngikut papa mama sih sebenarnya. Mhm. Tapi benar-benar bertumbuh, mengenal Tuhan itu ya Yes. menurut saya pas pas di kuliah ya. Pas di Oke. kuliah, Mhm. jadi saya tuh kenal Tuhan dari agama non Kristen ke berubah jadi Kristen Mhm. itu di SMP atau SMA gitu ya. Mhm. Jadi saya cukup baru lah, mungkin kalau banyak orang-orang yang Kristen dari kecil gitu, saya enggak. Jadi Oh. sekolah minggu saya Mhm. saya pernah ikut sekolah minggu nggak ya? Pernah sih. Mhm. Sekali gitu ya dalam hidup. Karena waktu itu ibu saya lagi diajakin temennya yang orang Kristen ke gereja. Nah Mhm. saya ikut kan, mau nggak mau saya ditaruh di sekolah minggu, kalau nggak berisik gitu. Tapi itu doang, tapi saya Ya. nggak inget apa-apa ya. Saya nggak inget sekolah Mhm. minggu tuh kayak apa dan lain sebagainya. Tapi ya Yes. singkat cerita hari ini ya malah Ya, jadi malah betul. melayani Benar, ini melayani. bukti ya, Kebeli kalau eh, tidak selalu yang dari kecil itu akan seperti apa, tetapi emang
itu semua adalah pilihan Tuhan, ya. Kalau kita bilang spiritual journey adalah berarti mulai mengenal siapa Tuhan yang kau Billy percaya itu mahasiswa ya, waktu kuliah ya, mahasiswa. mahasiswa ya. Di Mm, kemahasiswaan saya mm, mungkin karena merantau waktu itu, jadi mm, jauh dari orang tua, mau nggak ya. mau semakin mengandalkan Tuhan gitu ya, Mhm. terpaksa gitu. Ya, Tapi ya, ya. Mm, saya akhirnya benar-benar terdevelop sebagai eh, anak Tuhan yang mungkin apa ya? Oh, Kristen itu mungkin harus ini ya, harus mengalami perubahan kehidupan, perubahan mhm, karakter. Akhirnya harus berbuah ya sebagai orang yang mengikut Tuhan mhm, yang tertanam di dalam firman Tuhan itu buktinya apa? Ada buah, ada berkat yang bisa dinikmati oleh orang di sekitar saya karena kehadiran mhm, saya dan lain sebagainya. Itu saya setelah kuliah. Saya pas ke mhm, JPCC, mhm, di situ saya juga menemukan panggilan hidup saya, saya menemukan visi yang Tuhan berikan mhm. dan lain sebagainya dan di JPCC sih sampai sekarang. Oke, mulai suka menulis lagu atau songwriter ini. Jadi songwriter mulai kapan dong, kau Billy? Halo, halo, cek, cek. Mulai jadi songwriter atau biasa menulis lagu, suka menulis lagu, mulai kapan? Sejak Jadi gini, join saya sama Tuhan. Mhm, saya eh, saya itu mulai pelayanan kan di JPCC Worship itu mhm. Yes. kurang lebih 16-17 tahun yang lalu. Nah, masuk ke tahun kedua, saya dipercayakan jadi pemimpin pujian. Masuk ke tahun Mhm, ketiga, saya lebih aktif untuk nulis lagu. mhm. Nah, Oh, nulis lagu itu belajar. Saya belajar dari semua, dari mhm, Om Sidney, Kak Sari, mhm, Andre mhm. Hermanto, banyaklah Banyak. kakak-kakak Ya. yang saya bisa lihat langsung ya, oh nulis lagu kayak gitu ya gitu loh. Mhm, Dan akhirnya nulis nulis nulis, cuman memang saya itu nggak seberapa merasa nulis lagu itu sesuatu yang saya mau seriusin waktu itu. Cuman ya karena semuanya pada nulis lagu, aha, saya cari-cari nada kayak bisa deh. Kalau cari-cari kata ya kan tinggal lihat di Alkitab atau gimana gitu. mhm, Cuman nggak terlalu serius mhm, sampai di tahun 2016 saya itu ditantang sama Pastor Alfi Raja Guguk dari JPCC aha, untuk jadi ketua Komsel. Nah, ya. saya bilang, saya ini penyanyi, Pastor. Saya bukan gembala, bukan pemimpin komsel, saya bukan pengkhotbah, saya penyanyi. Suruh orang lain aja. Saya nggak mau jadi ketua komsel. Tapi ya singkat cerita, Mhm, karena ada suatu suara lah ya di dalam hati saya yes. untuk bilang bahwa ya kamu jangan jago panggung doang. Mhm, Jadi di atas panggung doang nih pelayanannya, di luar panggung enggak. Jadi dua kepribadian yang berbeda dong gitu. mhm, Kamu tahu nggak hati Tuhan itu untuk umatnya. Oh ya. iya ya saya bilang. Yes. Dan saya percaya dari panggung kita bisa menginspirasi. Tapi Mhm, hanya dari luar panggung saja kita bisa mentransformasi. yes, Jadi right. Aha, menginspire dari panggung bisa, mengimpact itu nggak bisa. Impact itu hanya bisa terjadi saat besi menajamkan besi. Jadi pertemuan langsung. correct. Komsel saya mengiyahkan Mhm, iyakan untuk jadi ketua komsel. Di situ mhm, saya berubah, Kak Yendi. Saya berubah mhm, banyak sekali di dalam mhm, pengetahuan saya tentang firman Tuhan, tentang kehidupan, dan lain sebagainya. Singkat cerita, mhm, penulisan lagu saya berubah. Cara saya milih lagu untuk mimpin pujian berubah. mhm, Cara saya membuat keputusan di dalam kehidupan berubah. Wah, pokoknya berubah total lah pas jadi ketua yes. komsel. Mhm, Dan di situ nggak lama setelah saya jadi ketua komsel, Tuhan anugerahkan lagu sampai mhm, akhir hidupku. Jadi sampai akhir hidupku itu banyak sekali inspirasi kata-kata dari pengalaman saya memuridkan ya. tentang ya, bahwa Tuhan tahu masa lalu kita, Tuhan tahu cerita kita. Itu kan baik kan gitu. Yes. Eh, Ya, Engkau mengenalku itu lebih keren dari banget sesuatu. lagunya. Jadi pas Mhm, nulis juga kayak lumayan relate ya karena kan nggak lagi ya. ngalamin. Terus gini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ini saya sadar bahwa and therefore go and make disciples. Maka Mhm, dari itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu saya nemuin panggilan saya
yaitu ya di dalam Komsel, nggak mesti Mhm. di Komsel ya, cuman di Komsel Ya. itu kesempatan Mhm. untuk bisa memuridkan orang-orang. Saya menemukan panggilan saya di situ kan. Mhm. Makanya, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jadi itu kayak, ya lagu anthem saya lah untuk Ya. pemuritan sebenarnya itu. Mhm. Itu adalah lagu yang memulai banyak sekali perjalanan saya nulis lagu sampai Mhm. sekarang. Nulis lagu buat Wow. JPC Worship, nulis lagu buat Mhm. saya sendiri, nulis lagu buat penyanyi rohani lain. Ya, itu menjadi salah satu, calling yang Tuhan taruh ya di dalam kehidupan saya sampai hari ini. Keren, Gus Aulia, tahu nggak sih, ada beberapa yang mungkin belum tahu kalau behind the scene-nya eh Kobil ini kayak gini nih. Dulu tuh ternyata tidak dari kecil. Jadi langsung haleluya tuh ternyata enggak loh. Jadi udah besar dulu baru kenal apa Saya namanya saya ke bahkan gereja. Mm-mm. saya bahkan musik tuh bukan bagian, bukan menjadi sorotan kehidupan saya dari kecil musik itu, musik itu. Serius? Apa dong Iya, berarti dulu saya nggak tahu, saya Beli random-random dreamnya? aja, saya dari Eh? kecil saya suka Mm-mm. apa ya, saya suka nonton film, Aha, suka basket, sepak bola gitu ya. Jadi, oke. nggak terlalu interest gimana ke musik, Mhm. tapi luar biasa ajaib ya cara Tuhan untuk bisa, Yes. mempertemukan saya dengan kekuatan dan panggilan saya lewat Mhm. gereja lokal. Jadi, ternyata saya punya kekuatan di sana. Jadi ya, eee, bersyukur sih. Ya nggak, Tuhan yang menulis kehidupan kita kan, ya kita sebagai Yes. manusia hanya bisa beri yang terbaik, hanya Mhm. bisa patut, patuh, taat ya, Mhm. setia aja sama Tuhan, Tuhan suruh ke mana kita pergi aja. Ya lucu Tuhan. Kalau Akhirnya. look behind kayak yang kok bisa sampai sini gitu ya. Berarti kalau boleh throwback nih, waktu gabung di The Voice dulu tuh karena disupport, didorong, ayo join gitu atau kayak keinginan sendiri kalau boleh cerita dikit. Kalau The Voice itu gini, Kak Indi, saya ini seumur hidup sangat-sangat pasif, Mhm. tidak ambisius, penakut. Aha. Makanya dari kecil kalau Kak Indi nanya, saya apa, kekuatan saya apa, Mhm. eee, apa, jadi kalau bukan musik apa dong? Ya nggak ada, saya cari aman banget orangnya, comfort comfort zone banget lah orangnya gitu. Mhm. 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 Jadi pas saya masuk JPCC, saya ditantang untuk memiliki kehidupan yang berdampak. Mhm. Pas saya suka The Voice. Saya suka The Voice yang Amerika. Jadi saya suka nonton The Voice. Karena Oke. bisa banget relate sama saya. Karena kan The Mhm. Voice itu punya yang namanya blind audition. Audisi Mhm. pertamanya itu semua jurinya nggak bisa melihat si Gak ngeliat. penyanyinya. Mhm. Ya. Jadi saya pikir ini kompetisi yang pas buat saya karena saya pernah dicap di industri bahwa saya ini mukanya nggak cocok jadi penyanyi kan gitu. Jadi saya ikut The Voice Indonesia dan itu Mhm. adalah inisiatif sendiri ya. Mhm. Dan sebuah langkah untuk saya, mungkin Tuhan bentuk saya untuk jadi pria yang bisa membuat keputusannya sendiri gitu. Mhm. Karena dari kecil penakut, ngikut aja, orang tua Mhm. bantu buatin keputusan, kakak saya bantu buatin keputusan Mhm. dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur saya berani mengambil langkah iman waktu itu untuk Yes. ikut The Mhm. Voice. Nggak nyangka, tuh goalnya bukan untuk menang waktu itu. Itu Mhm. pengen ini aja, pengen pengen, mencari kesempatan untuk bisa menginspirasi. Itu aja sih sebenarnya, Mhm. simpel sih. Iya. Nggak nyari menang, soalnya yang ikut juga semua jago-jago waktu itu. Siapa saya pikir saya ikut-ikut aja, menang. Humble-nya itu udah dari dulu tuh ya. Bukan humble, minder. Minder. Ini nih Itu tapi kalau keren. sekarang sih, Iya, iya, tapi betul. Intro nggak sih? tapi Kak Billy kalau berarti termasuk intro ya, introvert gitu ya? saya introvert, ya. Intro Saya ya? saya itu, Mhm. cara saya ngecas baterai badan, tubuh, Mhm. fisik, jiwa itu di rumah. Tuh, Iya, kalau keluar, heeh. eee, itu perlu effort yang besar sekali. Gitu, dan Heeh. cepet boros bensin, ketahanan tubuh kalau di luar gitu. Makanya, bittersweet ya kalau pelayanan. Saya suka sekali pelayanan, Yes. saya suka sekali bermusik, saya suka sekali berkolaborasi Mhm. dengan gereja-gereja, dengan tim pujian penyembahan di gereja-gereja, Mhm. nulis lagu sama mereka dan lain sebagainya. Iya. Tetapi kan perlu travelling ya, perlu pergi Mhm. ke hotel, perlu
abis pujian penyembahan biasanya turun panggung, banyak yang minta foto dan lain sebagainya. Nah, itu di luar comfort zone saya. Tapi I Ya. think in life perlu kita perlu nggak selalu stay di comfort zone ya. Aha. Sebagai orang introvert saya perlu Eh, keluar, saya perlu mhm. ketemu orang gitu. Dan saya rasa untuk orang ekstrovert juga perlu nggak ngelupain orang yang di rumahnya ya, Iya, orang-orang terdekat betul. di dalam kehidupan mereka. Jadi life Mhm. is about balance. Dan Yes. nggak ada bagus ada jelek sih sebenarnya ya introvert Ya, extrovert itu. betul, 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 setuju banget. Jadi emang kadang kalau yang intro tuh ketemu orang lebih dari tiga tuh udah yang gerah banget, tapi itu ternyata terlatih. Oh harus begini, harus begini. Sekarang itu yang purely intro atau extro nggak ada. Well, kita ada di inti pembicaraan. Kok beli kenapa sih baru bikin album ini? Kenapa nggak dari Nah, dulu kan sudah as a songwriter banyak lagu yang diciptain. Kenapa tiba-tiba Tuhan taruh ini nih gitu? Boleh diceritain ya sih why-nya? pertama-tama Mhm. saya kan udah sering rilis lagu Yes. dari zaman pandemi. Ada beberapa lagu lah yang saya rilis satu demi satu, Mhm. single demi single. Abis dilihat-lihat, loh banyak juga nih lagunya ya. Lalu Mhm. Kak Indi, saya ini eh, selama ini fokus sama produksinya aja. Jadi bikin lagu, taruh Mhm. taruh di Spotify, tapi nggak terlalu dipromosin gimana gitu. Mhm. Nggak terlalu Ya. ngerti. Bukan nggak mau sih. Satu, saya fokusnya ke produksi. Kedua, nggak ada yang membantu di dalam hal itu. Jadi Mhm. selama ini rilis single, itu ya ala kadarnya. Gitu. Nah, setelah ngobrol dengan beberapa teman Mhm. dan tim, kayaknya it's a good idea untuk rilis Mhm. album, memberikan gelombang kedua kepada lagu-lagu yang saya pernah tulis, plus saya merilis Mhm. beberapa lagu baru. Digabungin jadi satu paket, Yes. di, dibawa dibawa ke masyarakat agar Mhm. orang-orang bisa dengar lagu-lagunya. Dan ya itu, jadi tujuannya sebenarnya itu sih untuk kenapa bikin album Mhm. gitu. Dan Ya, ya baru kali ini karena ternyata ada tim yang support ya. oh iya ya, Mhm. saya nggak ngerjain sendiri. Saya Iya, iya. nggak bisa lah. Saya ini punya keyakinan kuat Mhm. bahwa dalam kehidupan itu kita nggak harusnya one man show ya. Mhm. Saya pernah di dalam saya menjalani pelayanan ya saya sendiri aja gitu. Saya sendiri paling punya manajer satu untuk terima apa jadwal-jadwal gitu. Mhm. Tapi semakin ke sini saya sadar bahwa Tuhan berkenan ya sama yang namanya kolaborasi. Yes. Terutama berkolaborasi dengan orang-orang yang memang kekuatannya di sana dan share the same vision. Jadi Ya. bukan sebatas kerja loh. Mhm. Saya nyari orang ini nih, kamu mau nggak? Dia mau. Karena apa? Karena kerjaan. Bukan, bukan. Kita semua nih visinya sama. Kita Yes. mau membawa perubahan kehidupan bagi banyak orang. Kita mau Transformasi tadi ya. preach the gospel through Mhm. music. Yes. Ya. Kita berkolaborasi. Jadi Mhm. ada beberapa teman-teman lah yang gabung. Ada David Mhm. Kristianto, beliau kepala marketingnya saya dan promosi. Mhm. Ada Angelita tuh jemaat GMS Surabaya. Mhm. Beliau yang megang sosmednya saya gitu. Joshua Mhm. Nathanael, produser saya, dan eh, lagu-lagu kebanyakan beliau yang aransemen, Mhm. dan ya ada beberapa orang lainnya juga. Saya sebenarnya di Instagram juga saya ada taruh lah pokoknya. Di album Mhm. ini yang terlibat ada 40 orang, Kak Indi. 40 Jadi orang. uh, 40 kebanyakan dari orang mereka. kalau ditulis begitu ya. Kebeli ya. 40 orang 12 lagu satu Tuhan di tempat pertama. Wah, itu dia. Keren banget. Itu dia. Prosesnya sendiri berapa lama nih kau Billy? Kalau jadi gini, ini kan dimulai dari single yang paling pertama saya tulis. Hmm. Itu Bagimu. Hmm. Ya. Bagimu itu 2021 saya Oke. bikin nih. Hmm. 2022 lanjut ke ini Ya Aba Ya Bapakku yang nyanyinya sama Yesua Abraham. Nulis lagu dan Hmm. nyanyi sama Yesua Abraham. Hmm. Habis itu wah, rilis terus sampai sekarang. Jadi sebenarnya prosesnya 4 tahun. Tapi kalau untuk intens tentang albumnya sendiri Hmm. sih sejak Desember ya, November Hmm. Desember. Jadi udah sekarang bulan September. Hampir setahun ya kita Ya, persiapan. terus tahun. Hmm. Hmm. Saya tuh pas rilis lagu
Mhm. Eee, Manusia Baru sama Yang Berdaulat deh. Kuasamu Mhm. Mengalirlah, Manusia Baru, Yang Berdaulat Ya. itu udah tahu mau bikin album. Udah ngarah ke album itu. Tapi Mhm. yang sebelum-sebelumnya kalau Kakak tahu ada lagu Roh Terbesar. Nah, itu belum kepikiran tuh mau bikin album. Oke, itu udah juga sering diputer kalau nggak pagi ya jam 3 ke atas. Roh Terbesar. Wah, Iya, ini kuasamu ya. mengalirlah itu Kuasamu manusia Mengalirlah baru. Mhm. saya tulis sama Umbu Kaborang. Oke. Ada penyanyi Mhm. sisi. Kalau Roh Terbesar sama Andy William. Itu 40 orang tuh kebanyakan penulis lagu. Kayak hampir 20 orang deh penulis lagu. Gitu. Wow, ini bisa Jadi kolaps. Ah, kolaborasi. I love terus collaboration. nah, pemilihan lagunya juga bareng-bareng ya, Kobeli ya, berarti ya? Pemilihan lagu sih Mhm. enggak. Kalau pemilihan lagu sih lebih ke apa? Saya tulis, terus kasih Ah. denger, mereka pada suka. Mhm. Eh, Ya udah ditulis diproduksi bareng. Oke. Yes, featuring-nya ada berapa ini kalau di album ini, Kobeli? Ada dua. Jadi Mhm. yang satu jadi lagu pertama dari album ini yang direkam adalah Bagimu. Bagimu itu direkam di 2021. Tapi Ah. untuk album ini saya rekam ulang. Saya nyanyi Oh. ulang, musiknya Mhm. saya aransemen ulang. Dan waktu 2021 saya tulis lagu ini dan rilis itu atas nama bukan atas nama saya sebenarnya, atas nama sebuah band rohani yang saya coba bikin waktu itu sama teman-teman. Mhm. Namanya Amplified. Tapi Amplified singkat cerita non-aktif, tetapi Mhm. saya tetap ajak mereka untuk terlibat di satu lagu ini di album ini. Jadi mereka main tetap, tapi musiknya semua diubah. Di aransemen, saya nyanyi ulang. Nah, tapi ada yang menarik nih tentang lagu Bagimu nih. Asik. Nanti Kak Indi boleh dengar ya. Kalau Mhm. misalnya teman-teman pendengar Good News dengerin di Spotify, Apple Music, itu Mhm. salah taruh. Lagunya itu yang dipasang tuh yang 2021. Oh, Padahal oke. udah diaransemen ulang. Tapi kalau misalnya yang Kezia Mhm. Deborah yang eh, kontekan Kirim. harusnya sama Good News, Heeh, iya, mhm. perwakilan dari saya juga, itu udah bener lagunya. Jadi Oke, lagunya thank you. Udah lagunya easy bener. package ya? Oke. Yang di YouTube saya, di YouTube playlist juga bener. Yang Oh. salah itu di digital platform. Saya nggak tahu kenapa itu kayak gitu, cuman Mhm. ya cukup menarik sih. Ntar didengerin, soalnya menurut saya salah satu lagu yang kuat itu. Mhm. Cuman sayang ya di digital platformnya nggak muncul. But anyway, Ah jadi kolaborasinya sama hah. Amplified sama tadi yang saya sebutin, Yesua Abraham untuk lagu Ya Aba Ya Bapa. Ya Abah, ya Papa. Nah ini ada kolaborasi bareng dengan berdua itu Gun Solia. Terus udah. Nah kalau ini nih teman-teman JPCC juga terlibat banyak ya ke Belia tadi ya disebutin. Sejujurnya di 40 orang itu mayoritas orang JPCC, tapi ada Ya. beberapa yang tidak dari JPCC. Mhm. Ada Ryan, Mhm. Ryan Hadi Utomo dari Sudirman Worship. Oke. Saya sama dia nulis lagu sama-sama di Yahweh Shalom. Mhm. Terus ada Lucky Barus juga bukan dari Ya. JPCC ya, dia dari Mhm. Impact Community. Mhm. Siapa lagi yang bukan dari JPCC? Ada Yehezkiel Dave, Mhm. dia dari GBI Gajah Mada kalau nggak salah. Jadi ada beberapa, ya Ah. teman-teman kan gini loh, Mhm. gereja itu kan, ya tentu karena saya GBI Gajah Mada Semarang. bukan yang di Jakarta. Udah GR aja nih. Jangan-jangan saya kenal. Oh, kakak di situ? Iya, tapi yang di Semarang. Ah, GBI Gajah Mada Semarang. ini teman-teman saya orang JPCC lagi di Semarang semua by the way. Seriusan? Oh. Ada Pastor Ari M Wibowo lagi ada di Semarang, Mhm. dia lagi berkhotbah hari ini. Oh, oke. Ya Dari ya ya ya. saya kan di JPCC, saya by the way saya staff di Mhm. Relevant Leadership Academy di JPCC. Mhm. Nah, ini teman-teman semua lagi di sana. Saya baru saja non aktif juga dari sana, cuman anak-anak Mhm. lagi di suruh interview juga di Oke. sini. Ya ya nih, Gun Somli ya. Kalau ada yang mau bertanya dengan Ko Billy, mumpung beliaunya ada di sini ya, asik aja pokoknya, pasti dijawab. Asik Oh iya pokoknya dong. ngobrol. Silakan bisa kirim pesan teksnya ke 081
225 atau di 08155758000949. Yang telepon juga boleh ya. Silahkan banget. Silahkan di 8455949. Yuk gabung. Tadi ada yang telepon sih. Cuman kita lagi dengerin Kubli ngomong. Jadi maafkan tadi belum bisa diterima ya. Sekarang udah boleh. Saya sudah buka interaktifnya. Telepon ataupun pesan teks yang mau Anda kirim ya. Silakan aja. Terus lagi sudah perjalanan spiritual journey udah. Terus pemilihan lagu juga sudah. Kolaborasi sudah. Oh, 12 lagu ya kebili ya. Karena kan bukan 12 mini album, lagu. tapi 12 lagu ya. Mm-mm. Ada Betul, 12 betul. lagu. Terus, nah ini deh. Kalau planning ke depannya, rencana ke depannya kayak mana sih? Akan Saya ada album kedua harusnya ya pasti ya. Udah pasti itu. eh Kalau ada yang pertama harus ada yang kedua. Biasanya kalau yang tentang pasti karir begitu. Mm-mm. yang pasti sekarang saya lagi eh ya akan banyak pelayanan. Mhm. Beberapa jadwal sudah masuk sampai akhir tahun. Mhm. Eh, pastinya mempromosikan album pertama, menyanyikan Mhm. lagu-lagu dari album pertama ini. Tapi mungkin ada yang beda sebenarnya untuk pelayanan saya nanti ke depannya. Saya Mhm. selalu berusaha untuk bisa membawa pemimpin pujian yang lebih muda, Kak, untuk bisa Mhm. ikutan sama saya dan kita bisa nyanyi sama-sama, pelayanan sama-sama. Masih Gitu. muda banget juga. Aku bilang di antara teman-teman JPC juga mesti paling muda lah. Iya. Saya pikir gini, Tuhan Saya kasih manggil Ko itu kesempatan. Tuhan kasih memanggilkan Good kesempatan News ke Family yang masih muda tuh, yang fans banget sama Ko Billy. Saya memanggilkan mereka. Kalau sama saya mah pasti jauh di Iya. bawah saya usianya. Saya pikir saya Mm-mm. pikir kan Tuhan kasih kesempatan ke saya untuk bisa Yes. keliling gereja. Mhm. Terus ya saya kan juga harus ya sebagai kita semua sih, kita tuh Mm-mm. harus eh, memuridkan kan, menurunkan nilai, prinsip, value, pengalaman, pengajaran Mhm. yang Ya. eh, Tuhan percayakan ke kita untuk kita turunkan. Kalau enggak, kalau stop Mhm. di kita kan artinya kita nggak memuridkan. Jadi Yes. Betul. saya berusaha untuk bawa mereka Mhm. eh, ikut pelayanan juga. Lalu saya punya target eh, tahun ini saya ingin menulis lagu dengan 12 gereja lokal berbeda-beda. Nah, ini Mhm. sampai sekarang udah 6 nih. 6 gereja lokal Mhm. dari 5 kota berbeda. Tinggal tinggal ngejar 6 lagi. Jadi Mhm. itu memang rencana saya ke depan. Saya nggak tahu nanti apakah lagunya akan saya kasih buat mereka atau buat album saya nggak tahu. Tapi nulis aja dulu gitu ya. Yang Iya. penting nulis. Mhm. Saya suka nulis lagu soalnya Kak, bahas firman, sharing-sharing, nyari nada, terus terkesima sama-sama. Wah, luar biasa ya Roh Kudus bisa pimpin kita bisa nulis lagu seperti ini. Terus lagunya nanti bisa dibawakan di gereja lokal mereka, Mhm. sesuatu yang luar biasa karena percaya kan kalau Tuhan tuh taruh message atau Mhm. pesan atau visi yang spesifik ya untuk setiap gereja ya, sesuai dengan Yes. ciri khas gerejanya, kekuatan gerejanya, Mhm. style gaya gerejanya kan pasti punya specific Right. way of spreading the gospel. Gospelnya Mhm. sama, Yes. Pesannya, Tuhannya message-nya sama, sama betul. Mhm. hati Tuhannya sama, tapi kan caranya beda-beda dan itu diinterpretasi ke lagu-lagu juga kan. Lagunya pasti beda juga gitu saya percaya Iya. ya. Benar, benar Uh, setuju. jadi Ini ada pertanyaan nih, Kak Billy. Mungkin sering dengar juga pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah inspirasi ketika menulis lagu itu biasanya based on pengalaman atau dari cerita teman atau seperti apa? uh, nah itu dia yang saya suka dengan saya menjadi ketua komsel. Itu Mhm. kan saya langsung berhadapan dengan orang-orang yang memang bergumul. Ya saya sendiri juga bergumul kan. Mhm. Jadi kita ini kan kita memuridkan dan dimuridkan juga gitu ya. Yes, Nah, betul. dari pengalaman itu saya sering dapat inspirasi. Dari pengalaman berjalan dengan Tuhan juga saya Mhm. sering dapat inspirasi. Salah satu indikasi kalau kita mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan ini adalah progres. Yes. Progres itu ditandai dengan apa? Pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Jadi kita Mhm. kalau kesaksian juga nggak selalu ngomong dulu, nggak perlu
nostalgia terus gitu, tetapi ada sesuatu Mhm. yang baru yang Tuhan kerjakan. Saya selalu percaya loh, Mhm. mujizat itu selalu bisa dan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita, di kehidupan Mhm. orang percaya. Ya, Yes. karena, itulah berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan ke kemuliaan. Oke. Jadi, ya kalau ditanya inspirasinya dari mana, mungkin, berjalan dengan Tuhan dan berjalan dengan umatnya, itu Yes. Benar. inspirasinya. Iya, karena nggak bisa terlepas ya, setiap orang yang mencintai Tuhan itu harus mencintai yang Tuhan cintai, yaitu umat Tuhan ya, Kobil ya. Betul, Bertumbuh bersama itu tuh hal yang tidak terpisahkan. Oke, pertanyaan betul. lagi nih, Kobili. Ada rencana untuk promo album, promotor maksudnya. Promotor album kemana aja nih, Kobili? Ada Nah, ada oke. ada. Boleh Ada diinformasikan nih, pasti pada nunggu-nunggu juga. ada. Mm-mm. Eee, kalau jadi ya ke Mm-mm. Semarang sebenarnya, Serius? 12 Eh? Desember. 12 Oh, nah. Desember 3 mobil, saya Mhm. jalan dari Jakarta 3 mobil kita rame-rame, Mhm. kebetulan ada yang mengundang, tapi Mhm. memang, masih masih di dalam penjajakan. Mhm. Masih Kalau proses ya. jadi venue-nya di FJF Semarang kayaknya, nanti. Oke, yes. Nah, ini Gun Soli ditunggu aja informasinya. Pasti bakal Ya? akan di-announce dari Good News FM ya. Itu akan Wah, ada rencana promotor. oke. Mhm. Saya info-infoin deh. Yes. AFGF juga salah satu eh, apa namanya konsorsium kita soalnya. Jadi Oh, akan siap. iya semua informasi ada di sini, kepilih. 5 gereja kita yang apa konsorsium kami di Good News FM. Jadi semua informasi-informasi sebenarnya akan sangat kuat sih. Saya sangat percaya apa yang disampaikan sama Kobili tadi ya, bahwa apa namanya setiap umat Tuhan yang dipilih untuk apa namanya menggembalakan, dimuridkan dan memuridkan itu pasti akan ditambahkan lagi kasihnya, cintanya untuk orang-orang yang ada di sekitar. Terus silakan loh kalau Amin. ada pertanyaan lagi silakan Gus Mulia. Boleh kirim ke 081225225949 atau di 08157578000949. Telepon juga boleh. Boleh pakai banget ya. Em, Tadi ada ya promotornya yang soalnya kalaupun nanti akan ada info susulan pasti akan di-announce dari sini ya. Terus pemilihan pertama ini apa sih? Kebeli dari lagu atau pemilihan album namanya pertama ini atau memang pertama? Gini, jadi, salah satu lagu yang belakangan saya tulis, Hmm. itu judulnya Pertama Ku Cari, diambil dari Oh, oke. Matius yang carilah Yes. dahulu surga dan kebenarannya maka semuanya Hmm. itu ditambahkan kepadamu. 633 ya. Ya, nah Hmm. lagunya kan Pertama Ku Cari, terus saya pikir ngobrol sama teman-teman ini kan, eee, album rohani pertama saya. Hmm. Lucu juga ya kalau Pertama Ku Cari dijadiin track satu pertama gitu. Terus judul albumnya Pertama. Ya udah, gitu aja. Oke. As simple as that gitu. Yes. Gampang diingat juga Simpel itu. albumnya judulnya Mm-mm. apa, Pertama gitu. Ya bagus itu logonya juga kayaknya speak up banget Iya. tuh. By the way Keren. by the way Mm-mm. kalau kalau nggak hari ini atau besok nanti kita akan rilis, lagu pertama yang Mhm. live di Oke, YouTube. di YouTube Saya udah live lihat ya. videonya, ya Mm-mm. bagus banget videonya jadi nanti bisa ditonton sama pendengar Good News di YouTube, ditunggu aja nanti. Ya pantengin Instagram Mhm. saya juga bisa nanti. Akan ada info-infonya di sana. Hmm. Ini ada yang request nih. Kau beli sekali-sekali bikin dong kayak apa sesi penyembahan yang 30 menit atau berapa menit gitu di YouTube untuk Oh, dinikmati. ada sebenarnya, Ada. tapi nggak 30 menit. Kayak Oke, 20 menit deh. 20 menit. Jadi Nah, saya ini ada Sul boleh cari di deh YouTube, searching ya. Mm-mm. di Mm-mm. YouTube saya ada Mhm. satu program namanya Sesi Sembah Sederhana. Oh, nah. Sesi Sembah Sederhana itu Mm-mm. ya mimpin pujian di Komsel. Mhm. Berisikan 10-15 orang, terus, ya direkam aja gitu. Nah, saya taruh di situ, di Instagram. Mhm. Di Instagram, di YouTube. YouTube. Sesi Nah, sederhana.
ada beberapa video di situ. Oke, ini karena ada beberapa yang punya habit itu tuh Kobelia. Jadi kalau buat malam atau pagi untuk temenin nyembah itu suka cari. Nah ini nanti cari yang Kobelia 20 menit itu sesi nyembah sederhana. Sesi sembah sederhana, 3S. Sesi sembah SS. sederhana. S tuh ya, gampang banget tinggal cari Gunsolia. Terus, nah, Kobili pernah jenuh nggak? Ini ada yang tanya. Jenuh ngapain nih? Jenuh jadi WL. Ya Mbak Tuhan ini ada berapa yang mungkin ngalamin hal ini. How to mengelolanya mungkin Kak Billy boleh sedikit kasih tips. Eh, jenuh, pernah ngalamin Mhm. jenuh. Terutama kalau saya lupa kenapa saya pelayanan. Oh, Tapi oke. kalau kita ingat ya, Yes. kalau kita ingat bahwa di jemaat, di tengah jemaat itu ada yang butuh loh, ada yang perlu. Ada yang Mhm. perlu ketemu Tuhan, ada yang perlu mereka ngalamin sesuatu sama Tuhan. Yes. Dan kita bisa play a small role, bisa bermain sebuah peran yang memang kecil gitu ya. Kita dari panggung jauh, jaraknya jauh, cuman sedikit sumbangsih kita ini bisa eh, bisa membantu mereka. Itu harusnya sih bisa mengencourage kita untuk bisa lebih semangat. Wow. Lalu Yes. eh, tahu nggak Yes. bahwa Tuhan itu bisa aja pilih orang lain gitu Ya, got it. untuk bisa pelayanan. Mhm. Kita nih nggak tahu sih ya. Ini saya loh, Kak Indi. Saya tuh nggak layak Tapi loh Kak untuk bisa jalanin semua. Saya ini tuh nggak loh, Kak layak. Billy justru kayaknya ini jawaban yang the right apa kayak strong message buat saya, powerful lah istilahnya. Buat saya Saya ya, saya nangkapnya begitu. kita ini bukan mampu, kita ini dimampukan. Yes. Kita ini ditebus, kita ini dikuduskan, kita ini dipisahkan, kita ini dipersiapkan, kita ini dipilih, umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani. Ini semua yang saya sebut tadi bukan usaha kita loh. Ini benar-benar purely Tuhan milih kita. Jadi udah dipilih ya bersyukur gitu ya. Mhm. Bersyukur ya pelayanan apa yang diperlukan ya pelayanan gitu melayani. Ya. Uh, Ingat kalau kita pelayanan tuh bukan melayani sebuah organisasi saja, tapi kita ini melayani pembangunan kerajaan Tuhan di atas muka bumi. Nah, Yes. ini kita bicara kerajaan Tuhan mau GSCA, GBI, CKI, Mhm. Sinode eh, apapun ya, Kak Billy. semuanya. Ya. Bangun kerajaan Tuhan itu apa ya? Membawa umat Tuhan semakin dekat dengan Yesus, mengalami pembaharuan pikiran, pembaharuan spirit. Itu. Jadi kita nih terhormat loh harusnya loh bisa kerjain semua itu Yes. gitu. Nah, kalau jenuh mungkin lupa Mhm. kali ya. Ya. Lupa. Ya nggak apa-apa juga sih namanya orang kan. Makanya perlu berkomunitas. Ya. Makanya perlu ingetin, saling ingetin. Makanya saya Mhm. bilang ya, saya kalau pelayan Tuhan, yang tadi saya bilang, dulu kan saya kalau Yes. pelayanan sendiri ya, Kak Indi. Mhm. Sekarang saya sadar sih saya perlu banget komunitas. Soalnya kalau udah apalagi kalau udah dari gereja ke gereja ke gereja ke gereja Mhm. pindah-pindah gereja udah kayak manggung terus kan gitu ya. Padahal Ya. sebenarnya bukan manggung. Mhm. Bukan manggung itu. Kita Mhm. itu utusan Tuhan untuk bisa membantu apa yang bisa dibantu di sini gitu kan Ya. istilahnya. Mhm. Bukannya urusan event-eventan ini tuh. Kita bukan main event-eventan lah. Yes. Event tuh alat lah ya. Alat. Mhm. Ya Ya. benar ada event, Mhm. cuman alat aja untuk bisa apa untuk bisa Biar ngegas rapi, pemerintah. biar rapi ya. Kobilia event itu tuh untuk mengorganisasi supaya semuanya berjalan dengan baik, dengan rapi gitu aja Ya, sih. untuk Tapi gini loh. percaya, setuju Kayak dengan apa kalau yang ada konser Aha. konser pujian-pujian segala itu kan untuk men-trigger Yes. perjalanan kerohanian orang-orang agar mereka bisa semakin dekat sama Tuhan. Mhm. Tapi Yes. ingat, kalau orang ikutnya gituan doang, terus pulang ke rumahnya nggak baca Alkitab, nggak doa, ya sama aja, sama mauan. Makanya, Mhm. ujung-ujungnya jawabannya apa? Community, Ya. pemuritan, Mhm. baca firman, berproses, gitu. Jawabannya tuh bukan jadi WL, Ya. pelayanan akhir, bukan. Itu tuh dari kelimpahan. Itu terjadi saat semuanya udah
jalan itu, dampaknya tuh itu. Karena kita Yes, sudah kita sadar, kita full diberkati gitu dan ya. Mm-mm. kalau Tuhan memberkati kita kan pasti lebih ya. Tuhan nggak pernah Ya, berkatin ya, pas-pasan. Saya itu setuju. God always bless us more than we can receive Mhm, sehingga kita bisa pass forward, bisa share. mhm. Sharing Ya, itu Alkitabiah, berbagi, sharing, ya. memuridkan, menurunkan, Mhm. berbagi, regenerasi. Yes. Itu semua itu semua nilai Kristus. Jadi Tuhan tuh kasih kita pasti nggak pas-pasan, dikasih lebih. Mhm. Maka dari itu kita semua bisa, ya saya rasa pelayanan, saya bisa melakukan apa yang saya lakukan ini ya itu kelimpahannya gitu. Ya. Tapi untuk bisa Mhm. mencapai kelimpahan untuk bisa pelayanan sehingga tidak jenuh, kita harus menjalani fundamentalnya dengan baik gitu ya. Ya. Dasar-dasarnya gitu. Mhm. Dasarnya apa? Dasarnya setiap ada perkara kecil, kalau kita ngincernya perkara besar, pasti lihat segala sesuatu kecil ya. Aduh, kecil mulu Mhm. nih. Ya. Kapan ya gue dapet perkara besar? Jenuh, Mhm. komplain. Ya, betul. Tapi ingat, hidup for me, life, the real life is perkara kecil. Ya. Memelihara pernikahan sama istri, jaga Mhm. anak, Ya. memastikan teman-teman di sekeliling saya baik, eh, yang perlu dibantu dibantu, mengelola keuangan dengan baik sehingga kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Mhm. Kecil gitu tuh nggak sih? Ya, Ya. tahu-tahu dari single bisa jadi album, Mhm. dari pelayanan nanti kita mau tour gitu. Ya. Jadi ya kita nggak tahu lah ya Tuhan mau bawa kemana. Yang penting kita yang Yes. kecil-kecilnya aja gitu. Buat saya urusan yang perkara besar tuh urusan Tuhan. Yes, betul. Kecil Tuhan besar. Udah gitu aja bagi tugasnya. Keren. Iya, Gus Aulia. Gitu. Kalau jenuh itu berarti simpel banget ya. Kita lagi lupa gitu ya. Kalau kau bilangnya. Jadi jangan Iya, pernah lupa. Kalau kita dan hal kecil yang kita lakukan di tengah kejenuhan sekalipun, ketika kita tetap apa namanya melakukan sadar ya dengan sadar ya bahwa kita dipilih karena banyak yang harusnya lebih baik dari kita dan kita tuh nggak layak tadi ya kau bilang tuh keren iya, Gus. tapi Tuhan tuh nggak pernah pakai standar manusia untuk menilai. Ya, right. Wah, kalau kita dipakein standar manusia untuk menilai kita, mau nggak ada yang selamat kayaknya. Mm, ya, itu ya. namanya, itu namanya kasih karunia. Kita ini diselamatkan oleh kasih Mm, karunia dan kemurahan hati Tuhan. Itu aja yes. sih. Dan makanya kita udahlah jangan pakai cara kita sendiri, pakai cara Tuhan. Mhm. Kalau jenuh mungkin ini saya kalau saya berkaca sama diri saya sendiri, Ya. kadang kalau saya jenuh tuh karena udah mulai pakai kekuatan sendiri, pakai manusia berencana, Tuhan yang memutuskan sebenarnya kan gitu kan ya. Mhm. Tapi kita memaksakan rencana kita untuk terjadi gitu. Jadinya Mhm. ya bisa ngalamin hal-hal yang ya tadi ya mungkin kayak Mhm. jenuh, Mhm. kayak kecewa dan lain sebagainya. Ya. Ya kita mah berencana, pelayanan jalanin. Nanti arahnya kemana ya bersyukur sama Tuhan. Nah gitu Pak. Wow, Gus Aulia. Saya thanks nih, Kobi. Terima kasih. Ternyata juga pernah jenuh tapi suka dengan jawabannya, katanya. Oke, baik. Em, harapan dari album pertama ini, Kak Billy. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Kalau Kak Billy juga ada yang ingin sampaikan, silahkan. Harapan, harapan Hmm. saya sih biar albumnya jadi tidak hanya menjadi inspirasi tapi menjadi Hmm. benih transformasi untuk banyak Yes. kehidupan sehingga kata-katanya juga tidak hanya sekadar lirik yang mengentertain tapi Hmm. juga yang bisa memaintain pertumbuhan rohani agar terus naik dan tidak turun. Saya bersama dengan tim kita sudah bekerja keras hampir setahun untuk albumnya, untuk produksinya hampir 4 tahun. Dengan harapan bahwa lagu-lagu yang kita buat ini tidak hanya sekadar lagu rohani biasa, Hmm. tidak sekadar lagu rohani dengan pesan-pesan yang sudah umum, yang sudah selalu ada sebelumnya ini, tetapi Hmm.
sebuah pesan yang fresh gitu ya. Jadi ya berdoa lagu-lagu seperti Manusia Baru, Kuasamu Mengalirlah, Roh Terbesar, Ya. Raja yang Kudus, lagu yang benar-benar Raja yang Kudus itu menarik. Saya tulis bersama dengan dua teman saya, Sandi Luwo dan Narita dari JPCC. Ini Bible study tentang kekudusan. Soalnya kan orang Kristen kadang kalau bahas kekudusan ada yang nggak mau atau ada yang pikir apa ya? Mereka pikir oh kudus tuh ini itu. Ternyata padahal sebenarnya lebih dalam lagi gitu. Di Yes. sini kita bahas kenapa kok Tuhan menciptakan yang namanya kekudusan dan apa sih sesungguhnya kekudusan itu. Wow. Jadi ya berdoa agar lagu-lagunya semua bisa menjadi trigger agar kita semakin mengerti kalau kita menempatkan Tuhan di tempat pertama, Asik. maka yang terbaik pasti akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Wow. Gue boleh nyanyi dikit dong untuk lagu pertama ya, yang jadi apa namanya, yang jadi tema di album ini. Iya. Sebelum kita close. Akapela aja ya. Siap. Tetap aja merdu Saat ke akapela. apa? Tetap Iya, aja akapela bagus. aja. Do re mi fa sol la si do. Saat kerajaanmu yang pertama ku cari, yang terbaik kan terjadi. Kebenaranmu membebaskanku, tak perlu ku mengajar, berkat-Mu kan mengajar hidupku. Wow. Ko Billy, thank you banget buat strong message-nya, buat apa berkat yang disampaikan dari album Thank you. ini. Seperti yang diharapkan Ko Billy, kami sangat berharap besar juga bahwa lagu bukan hanya sekedar lirik yang menguatkan, tapi menjadi benih yang mentransformasi. Ini benar-benar baru saya dengar sih. Really special message ya. Again, thanks a lot. Sukses untuk promotornya. Berharap mampir ke Semarang untuk bisa lihat secara live juga. Mantap, Oke, mantap. Kusnoli, itu yang bisa kami hadirkan di spesial talk show di siang hari ini. Belum menjadi berkat, saya Indi.